Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami ingin kembali belajar kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun dan mengajar setiap kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema pilihan untuk menghormati Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Kejadian pasal keempat ayat ke-6 sampai ke-7. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Pada satu ketika, saat sebelum Kain membunuh Habel adiknya sendiri, perkara yang perlu diperhatikan sebagai pelajaran bagi kita di sini seharusnya bukan pada pembunuhan itu sendiri, tapi pada bagaimana benih dosa itu mulai tumbuh. Coba perhatikan sekali lagi perkataan Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Hati yang panas dan muka yang muram itu diakibatkan karena Kain tidak berbuat yang baik, not doing well, atau tidak berbuat yang benar dan berkenan. Akibatnya, timbullah panas hati dan muka yang muram. Lalu hal itu menuntun atau membuka celah untuk dosa masuk, dan akibatnya ketika dosa itu sudah matang dan mulai berbuah, Kain membunuh adiknya sendiri. Ketika Tuhan berkata kepada Kain bahwa dosa masuk karena Kain tidak berbuat yang baik atau not doing well, atau tidak berbuat yang benar dan berkenan, sekarang coba berhenti sejenak dan renungkan. Sesuatu yang dikerjakan oleh manusia, dalam hal ini Kain. Hal itu dikerjakan oleh Kain berdasarkan pilihan dan hak bebasnya atau free will yang ada padanya. Tapi pilihan atas tindakan yang dilakukan manusia bisa membuka celah untuk dosa masuk dan merusak seluruh hidup Kain. Dalam hal jalan hidup dan pilihan Kain, kesalahan terjadi ketika Kain menentukan pilihan bagaimana dia memberi persembahan bagi Tuhan. Dikisahkan di Kejadian pasal keempat ayat 3 sampai keempat demikian. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Diawali dengan perkara sederhana ketika kedua kakak beradik ini membawa persembahannya kepada Tuhan atau membawa rasa hormatnya kepada Tuhan. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan, atau dengan kata sederhananya membawa sekedarnya atau ala kadarnya bagi Tuhan. Namun berbeda dengan Habel. Cara Habel menghormati Tuhan adalah dengan membawa dan mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Ada penekanan tentang apa dan bagaimana Habel menghormati Tuhannya dengan membawa yang sulung atau yang pertama, yang terutama, dan bagian yang terbaik, crème de la crème.
atau the best of the best, yang terbaik di antara yang terbaik. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi sesungguhnya bukan masalah berapa banyak atau apa yang dipersembahkan sebagai ungkapan rasa hormat kita akan Tuhan, tapi bagaimana kita menghormati Tuhan. Pagi ini, marilah kita belajar untuk menghormati Tuhan dengan benar. Haleluya! Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku untuk terus belajar menghormati-Mu dengan benar. Amin. Jesus loves you, and so do I.